Oke, selamat datang di The Deep Dive. Kami sudah baca tumpukan materi yang Anda kirimkan soal rentetan bencana hidrometeorologi di Sumatera. Dan jujur, setelah dibedah, ini jauh lebih dalam dari sekedar berita banjir biasa. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah memecahkan teka-teki ini. Apakah ini beneran takdir atau kehendak alam? Atau seperti yang disiratkan sumber-sumber Anda, ada semacam skenario besar di baliknya. Ya, yang melibatkan tata kelola yang lemah, keuntungan segelintir pihak, dan aturan yang sengaja dilonggarkan. Sebagai gambaran awal aja, di Riau doang itu kerugian ekonominya diperkirakan tembus 2,3 triliun rupiah. Gila, itu angka yang besar sekali. Nah, yang paling menarik dari sumber-sumber ini adalah cara mereka misahin dua hal, pemicu dan akar masalah. Oke. Pemicunya, ya betul, cuaca ekstrim. Salah satu artikel menyoroti adanya siklon tropis senyar yang bikin hujan jadi makin parah. Itu faktor alamiahnya. Tapi itu pemicunya. Ya, itu cuma pemicu. Yang membuat dampaknya jadi sedahsyat itu adalah akar masalahnya. Kerusakan ekologis yang masif akibat ulah manusia. Kerusakan seperti apa yang kita bicarakan di sini? Skalanya sebesar apa? Industri. Skalanya industri. Bayangkan, data forensik yang dikutip menunjukkan 40% dari kawasan hutan lindung di Sumatera itu udah beralih fungsi. 40%? Iya, kebanyakan jadi perkebunan. Ekosistem vital kayak Batang Toru, yang seharusnya jadi benteng alami penyerap air, justru terus-terusan dirusak. Jadi pas hujan ekstrim datang ya udah nggak ada lagi yang nahan. Tunggu. 40% itu kan hampir setengah. Dan ini di area hutan lindung, yang secara definisi seharusnya nggak boleh disentuh sama sekali kan? Betul sekali. Ini langsung memunculkan pertanyaan paling klasik. Cui bono, siapa yang dapat untung dari semua ini? Nah, itu dia. Dan sumber-sumber Anda ini, jawabannya eksplisit banget. Nunjuk langsung ke korporasi di sektor ekstraktif. Oh ya. Ada data dari Walhi, salah satu LSM lingkungan paling vokal di Indonesia, yang mengidentifikasi 7 perusahaan besar berkontribusi pada kerusakan di Tapanuli. Oke. Terus di Riau, Jikalahari, itu jaringan pemantau lokal, mereka nemuin 12 korporasi terlibat dalam karhutla. Beberapa di antaranya bahkan residivis. Pelaku yang itu lagi. Iya, pelaku yang sama, berulang kali. Ini terdengar seperti sebuah pola, bukan kecelakaan. Jelas. Kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, ini adalah model bisnis yang, berjalan di atas impunitas. Impunitas? Maksudnya? Maksudnya, mereka bisa terus beroperasi karena yakin gak akan ada konsekuensi hukum yang serius. Jadi keuntungannya diprivatisasi, masuk kantong mereka. Sementara kerugiannya? Nah, kerugiannya mulai dari yang triliunan rupiah, itu kerusakan alam, sampai trauma psikologis berat yang menurut data dialami 61% korban, itu semua disosialisasikan. Bahasa kasarnya, ditanggung rame-rame oleh masyarakat. Tepat. Oke, ini gila sih. Jadi ada korporasi yang jelas-jelas merusak, bahkan pelaku berulang. Pertanyaan saya langsung, regulatornya kemana? Di mana peran negara waktu semua ini terjadi? Disinilah letak ironi terbesarnya. Di satu sisi, narasi pemerintah kan selalu fokus pada bantuan darurat dan, ya, nyalahin faktor alam. Selalu begitu. Tapi di sisi lain, kerangka aturannya sendiri, seperti UU Cipta Kerja yang oleh Walhi disebut sebagai skandal legislasi paling barbar, justru secara sistematis melemahkan perlindungan lingkungan. Dilemahkan gimana maksudnya? Sanksi pidana bagi perusak lingkungan itu dilunakan, proses analisis dampak lingkungan dipermudah, jadi kerusakannya malah difasilitasi oleh hukum itu sendiri. Wow. Persis. Makanya waktu ada perusahaan seperti PT Toba Pulp Lestari membela diri dengan dalih kami beroperasi sesuai izin, itu justru menunjukkan inti masalahnya. Karena izinnya itu sendiri yang bermasalah. Betul. Kerusakan ini terjadi melalui hukum, bukan di luarnya. Ini menggarisbawahi poin krusial. Legalitas itu nggak sama dengan legitimasi ekologis. Sesuatu bisa saja legal di atas kertas, tapi secara ekologis dan sosial itu sebuah kejahatan. Jadi, kalau saya coba rangkum penelusuran kita dari semua materi ini seperti lingkaran setan ya. Perusahaan merusak, menyebabkan bencana, terus negara datang dengan bantuan darurat sambil nyalahin alam, tapi di saat yang sama, undang-undangnya malah kasih karpet merah buat perusahaan untuk merusak lagi. Apa saya nangkapnya dengan benar? Anda menangkapnya dengan sempurna. Bencana di Sumatera ini bukan kecelakaan.
melainkan hasil yang bisa diprediksi dari sebuah sistem yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas keselamatan ekologis. Dan akarnya adalah? Akarnya, seperti disebut di salah satu sumber Anda, adalah filosofi antroposentrisme, pandangan bahwa alam cuma ada untuk dieksploitasi manusia. Wow, ini benar-benar mengubah cara kita melihat berita-berita bencana itu ya. Sebagai penutup, kami mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Coba Anda renungkan. Oke. Kalau kerusakan masif yang jadi biang kerok bencana ini ternyata legal dan diizinkan oleh aturan yang ada, Maka pertanyaan kuncinya bukan lagi bagaimana cara kita mencegah banjir berikutnya. Pertanyaannya jadi jauh lebih mendasar. Bagaimana cara kita membongkar sistem yang secara sadar dan sah justru menciptakan kondisi agar bencana-bencana ini terus terjadi.